Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Saudara-saudaraku yang tergabung di kajian intensif ekonomi Islam ya, pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki pembelajaran yang kedua ya, tentang topik perbedaan sistem ekonomi. Ya, meskipun nanti ujung-ujungnya hanya pada 3 sistem ya, yaitu sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Tapi saya akan mengajak ke sejarah dulu nantinya ya, sehingga kita memahami secara keseluruhan tentang ternyata ada berapa banyak sih sistem ekonomi itu gitu. Materi sudah saya sampaikan tadi sore, dan untuk sistematikanya pembelajaran saya akan share di monitor Zoom kita. Ya, perbedaan sistem ekonomi, bahwa ternyata di dalam perjalanan pencatatan sejarah tentang ekonomi itu ada penulis barat yang bernama Joseph Schumpeter. Dia mengatakan bahwa terjadi great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama kira-kira 500 tahun yang pernah terjadi, yang pada masa itu dikenal dengan zaman kegelapan, the Dark Age. Nah, pemikir ekonomi pertama yang muncul di dalam permukaan itu adalah berasal dari Yunani kuno dan bangkit kembali pada abad ke-13 Masehi, yang diawali oleh pemikir skolastis Thomas Aquinas. Jadi Santo Thomas Aquinas ini yang pertama kali memperkenalkan tentang ekonomi. Nah, kita tahu bahwa di dalam perubahan peradaban itu, kalau ya seperti perubahan siang dan malam ya. Kalau sekarang kita malam, di Amerika sekarang pagi ya. Ini sore, di sana pagi, karena selisihnya 12 jam. Kalau di Mekah sekarang dikurangi 4 jam ya. Kalau sekarang jam 8 berarti di sana jam berapa itu? Ini 20 kurangi 4 berarti sekitar jam 4 ya. Jadi saudara-saudara kita yang ada di Mekah baru selesai sholat asar. Ya. Nah, jadi di sisi lain gelap, di sisi lain terang gitu. Maka kalau kita lihat, saya bisa gambarkan alur sejarah dalam pemikiran ekonomi itu seperti ini. Jadi yang pertama, sebelum Masehi, pemikiran Yunani, kemudian muncul ya ini kesepakatan dari orang-orang ya, ada namanya 1 Masehi yang konon ceritanya itu adalah lahirnya Isa ya, meskipun terjadi perdebatan di kalangan kita sendiri maupun di kalangan umat
Nasrani, orang umat Kristen ya. Ya, jadi munculnya Bible gitu. Nah, Bible ini sebetulnya kalau di Perjanjian Lama atau Injil ya, di dalam Injil itu ada larangan tentang memakan riba, melarang makan babi gitu ya. Tetapi kemudian dalam Perjanjian Baru kan berubah gitu. Nah, kemudian itu ini ada yang ahli sendiri nanti yang bisa mengkaji tentang kristologi. Kalau di kita ya Ustadz Lasiman. Nah, kemudian terjadi katanya itu dark age. Tidak ada karya pemikiran ekonomi, tiba-tiba muncul pada abad ke-13. Ya, di sana ada Thomas Aquinas. Kemudian yang mungkin teman-teman dulu pernah sekolah di SMP atau di SMA diajari oleh guru ekonomi atau guru kita ngajari bahwa bapak ekonomi itu adalah Adam Smith. Ya, ini sebetulnya ya rekayasa itu ya. Karena ingat antara 1 Masehi sampai 13 Masehi di sini ada tahun-tahun di mana ada peradaban yang mencuat ya. Kita tahu cuma dalam sejarah itu kan ditenggelamkan. Misalnya pada tahun ke-561 ya. 561 kemudian 571 ya Rasulullah lahir. Kemudian 40 tahun kemudian diangkat menjadi nabi dan diberikan mukjizat Al-Qur'an. Di situ juga kemarin sudah kita singgung. Nah, di situ bicara tentang masalah ekonomi. Kemudian juga kita punya para sahabat Nabi yang sudah menggerakkan aktivitas ekonomi yang kaya. Ada 7 sahabat yang kaya itu ya, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, ya. Kemudian ada 7 kalau nggak salah itu. Nah, kemudian pada abad ke-13 ini Islam memang mengalami kejatuhan ya. Jadi berakhirnya di Turki Utsmani itu. Nah, untuk gambarannya seperti ini. Nah, di sini abad ke-7 yaitu 571 ditambah 40 tahun berarti sekitar 611 ya. Al-Qur'an, hadis. Nah, kemudian di sini ada para imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, terus muridnya ya, yang pada masa itu abad ke-11 ada pemikir Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun ya. Terus abad ke-13 Barat mulai muncul. Kemudian Islam mulai tenggelam yang kemudian dipelintir oleh orang Barat sendiri. Yang disalahkan adalah Imam Al-Ghazali katanya, yang mereka mengatakan katanya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan pintu ijtihad tertutup gitu. Padahal kata orang yang meneliti tentang Imam Al-Ghazali, beliau tidak pernah mengatakan itu. Nah, kalau kita pelajari kitab-kitab di sini, itu banyak yang mengutip tentang hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan masalah aktivitas ekonomi. Misalnya Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu kan punya kitab-kitab yang berkaitan ekonomi. Bahkan kurva-kurva geliat ekonomi yang kemudian diekspresikan dalam bentuk formula maupun kurva, misalnya di dalam mekanisme pasar itu ya. Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah itu semuanya pernah bercerita tentang masalah kurva supply dan demand ya. Cuma di sini tidak pernah diungkapkan. Nah, dari situ kemudian mulai kita coba telusuri ya dari awal muasal yang tadi saya katakan para filsuf Yunani, ada Hammurabi, ada Xenophon, ada Plato, bahkan Aristoteles itu nanti di akhir tabel-tabel ini saya sampaikan Aristoteles itu pernah mengatakan bahwa ekonomi itu
bukan uang, tetapi produksi. Karena uang itu seperti ayam betina yang tidak bisa bertelur. Nah, dia katakan begitu. Maka dia mengatakan bahwa aktivitas ekonomi itu tidak perlu adanya bunga gitu. Ya, dan itu juga kemudian diadopsi oleh John Maynard Keynes ya, orang yang berpikir tentang makroekonomi ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian periodisasi sebelum Masehi, kemudian di sini Islam, konvensional, Bible tidak ada. Kemudian abad ke-1 sampai ke-5 ini tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi. Baru abad ke-5 sampai dengan ke-11 tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir konvensional, tetapi ditemukan lebih dari 15 penulis tentang ekonomi dari pemikir Islam. Nah, misalnya di sini Al-Quran, kalau kita lihat beberapa ayat yang mengatur tentang kegiatan ekonomi, etos kerja, larangan riba, larangan judi yang sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian ada fase pertama, peletakan dasar pemikiran, diawali dari cicitnya Rasulullah, yaitu Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini yang pertama kali membolehkan transaksi kredit dengan harga lebih tinggi daripada cash itu boleh. Nah, alasan beliau adalah pada saat ada transaksi kredit, si pemberi pinjaman itu kegiatan jual beli yang cara kredit itu dia menanggung beban orang-orang di belakangnya. Misalnya dia punya karyawan gitu ya. Nah, maka untuk ngurusi misalnya penagihan itu kan butuh ongkos. Nah, nanti pada saatnya kita akan membahas bagaimana sebetulnya kalau kita menghitung harga jual kredit itu. Ya, seperti itu. Kemudian ada Abu Yusuf, ya, Abu Yusuf, ya ini orang yang pertama kali menganalisis tentang kurva supply dan demand ya. Kata beliau secara umum kan bahwa ada hukum permintaan ya. Kalau jumlah barang yang tersedia banyak itu harganya jadi murah. Tapi Abu Yusuf pernah menemukan kasus bahwa tidak selamanya jumlah barang yang banyak itu harganya murah. Tapi jumlahnya banyak, harganya tinggi gitu kan. Nah, untuk apa? Yaitu barang-barang yang menjadi komoditas kalau di bahasa kita itu sembako misalnya. 9 bahan pokok itu meskipun jumlahnya banyak, bisa jadi tetap mahal gitu ya. Yang kedua adalah barang mewah. Ya, misalnya kalau kita beli mobil Mercedes-Benz itu, dia supply-nya banyak, tetapi harganya tetap mahal. Atau misalnya Alphard gitu ya. Nah begitu. Nah jadi sehingga seringkali saya bikin joke, mana yang barang mewah antara mobil Alphard dengan dengan seikat bayem gitu. Ternyata yang mewah itu seikat bayem. Karena apa? Pada saat orang membeli mobil Alphard, ya dia keluar dari showroom itu senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu membeli bayem di pasar, satu ikat harganya naik ngomel-ngomel gitu. Bahkan dibandingkan harga di pasar itu dengan harga di radio gitu ya. Dulu zaman waktu saya kecil sering dengarkan berita radio, berita ekonomi dan keuangan jam 8 begini. Nah, itu ada berita tentang harga sayur mayur di pasar tradisional. Diumumkan. Itu bagus itu sebetulnya. Karena bisa untuk mengendalikan, mendeteksi nanti kalau ada orang yang melakukan penimbunan atau orang yang bermain curang dalam harga itu bisa diketahui gitu ya. Nah, kemudian ada Abu Ubaid Al-Qasim. Ini ada yang menulis kitab Al-Amwal ya. Nah, itu yang konon ceritanya yang menginspirasi Adam Smith sehingga dia membuat buku The Wealth of Nation ya. Nah, jadi kitab Al-Amwal, jadi sama bahasa Inggrisnya The Wealth, cuma logat barangkali gitu ya. Oke. Kemudian Ahmad
Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, ya, kemudian Abu Ja'far al-Dawudi, kemudian Ibnu Maskawi. Ini adalah fase pertama yang meletakkan dasar pemikiran ekonomi. Tentu saja berangkat dari Islam, gitu ya. Nah, kemudian abad ke-11 sampai 15 di konvensional ada skolastik. Di sini tokohnya itu ada Santo Thomas Aquinas, kemudian Santo Albertus Magnus. Ini adalah para pastor, ya. Jadi para pastor itu istrinya adalah buku. Dia tidak tidak boleh menikah tapi boleh kawin, ya. Jadi dia tugasnya suruh membaca buku karena dia harus pinter, harus lebih pinter daripada jemaat, ya, biar bisa ngibulin jemaat gitu. Nah, kemudian fase kedua di Islam adalah ada Imam Ali, ada Al-Marwazi, ada Ibnu Hazm, ada Al-Tusi, ada Al-Kasani, ada Al-Razi, ada Ibnu Qayyim, ya, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Al-Makrizi. Nah, ini adalah beliau-beliau ini yang dasarkan pemikiran tentang pengembangan ekonomi setelah fase pertama tadi. Ini ada tokoh uang yang nanti kita akan bicarakan di topik yang ketiga kalau nggak salah, ya. Itu ada Al-Maghrizi, ini bapak moneter Islam itu sebetulnya. Di samping juga Ibnu Taimiyah, ya, karena beliau ini Al-Maghrizi itu kalau tidak salah muridnya Ibnu Taimiyah. Sehingga pemikirannya agak sama gitu, ya. Bahkan pemikiran Ibnu Taimiyah itu dalam ekonomi modern, ya, ekonomi sekarang itu terkait dengan uang, ada hukum yang mengatakan uang yang jelek bisa menggeser keluar uang yang bagus. And the bad money drive go out a good money. Ya, karena itu terjadi pada masa Bani Mamluk, karena harga emas batangan itu lebih mahal, kemudian waktu itu terjadi uang yang digunakan adalah uang dinar yang terbuat dari emas, maka uang tadi kemudian dilebur menjadi emas batangan, dan kemudian oleh raja diperintahkan untuk membuat uang yang terbuat dari tembaga yang disebut dengan fals, ya. Jamaknya jadi fulus, ya. Jadi uang tembaga itu namanya fulus, fals, ya. Jamaknya jadi fulus itu. Nah, maka itu saya lupa namanya hukum apa, ya. Jadi uang yang bagus tembaga tadi bisa menggeser uang yang jelek tembaga bisa menggeser keberadaan uang yang bagus yang terbuat dari emas itu. Ya. Kemudian era merkantilis, ada Jean Bodin, Thomas More, ada David Hume. Nah, kemudian di fase ketiga ini tidak ditemukan penulisan tentang ekonomi dari pemikir Islam. Nah, habis kita, ya karena tadi. Nah, kemudian di Barat terus berkembang, ada faham fisiokratis. Di Prancis ada Francis Quesnay, di Islam tidak ditemukan. Kemudian baru muncul tahun ke-1723 sampai 1790 Adam Smith, yang kemudian di Islam ditemukan salah satu ada Shah Waliullah dari India, ya. Nah, kemudian Adam Smith terus melakukan pemikiran dan dilanjutkan murid-muridnya. Ya, berkembanglah apa yang disebut dengan neoklasik, yang disebut dengan kapitalisme. Di sini ada tokoh Thomas Robert Malthus yang hukumnya sangat terkenal, apa itu deret hitung dan deret ukur itu, ya. Dia mengadopsi teori pertumbuhan sel, ya, yang dimasukkan dalam bahasa ekonomi. Kemudian nanti muncul konsep time value of money, bahwa uang sekarang itu lebih bernilai daripada uang di masa depan, sehingga formulasinya sebetulnya berasal dari PB pertumbuhan sel itu sama dengan P0 sel sekarang dalam kurung 1 plus G pangkat N. Jadi uang sekarang dikalikan dengan 1 ditambah G pertumbuhan dipangkatkan N. Dan
Kemudian bicara tentang uang yang dianggap sebagai benda yang bisa berkembang dengan sendirinya, maka muncul konsep time value of money yang menggunakan rumus future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Kalau yang tadi pangkat T ya, ini pangkat N. N itu ada I tadi bunga. Ya, bunga itu dipangkatkan N. Kalau pangkat N dengan kali itu kan berbeda ya. Kalau pangkat N misalnya 10 kali 5 itu 50, tapi kalau 10 pangkat 5 itu bisa 100.000 ya. Maka sebetulnya sekarang ini dalam orang-orang yang menggunakan pendekatan ekonomi konvensional itu sebetulnya menerapkan apa yang disebut dengan riba jahiliyah dalam pandangan saya ya. Riba jahiliyah itu kan pengambilan keuntungan yang berjalan mengikuti waktu. Semakin lama waktunya itu semakin banyak bunganya. Dan itu kalau pangkat 5 saja bisa 100.000. Kalau dalam bahasa Al-Quran, la ta'kulu riba at'afan mudha'afah. Jangan memakan riba yang at'afan mudha'afah. Ada yang menerjemahkan at'afan itu dua ya. Jadi kedoliman atau pemberatan 2 kali lipat. Mudha'afah itu adalah jamaknya at'afan. Dalam bahasa Arab jamak itu kan 3. Jadi at'afan mudha'afah itu sama dengan 2 kali 3. Berarti 6. Sehingga di situ terjadi pertumbuhan sebanyak 6 kali lipat atau 600 kali. Jadi 600%. Nah gitu. Nah, sehingga pada masa itu Allah masih membolehkan. Ya kan ada tahapan toh, kemudian ada larangan lagi, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi yang terakhir kan jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nah, ini Thomas Robert Malthus yang mengadopsi teori pertumbuhan sel atau penduduk itu masuk dalam ekonomi gitu. Kemudian ada David Ricardo, ada Jean Baptiste Say. Nah, kalau Jean Baptiste Say itu dia punya hukum namanya Say Law. Jadi penawaran itu bisa menciptakan permintaannya sendiri. Jadi supply creates its own demand ya. Jadi supply barang itu bisa menciptakan permintaan barang itu sendiri. Artinya kalau ada orang yang membuat produk, nanti pasti akan tumbuh permintaan itu. Ya, seperti kita ini kan, HP itu kan kita nggak pernah membayangkan, tapi tiba-tiba ada HP yang kemudian kita selalu ditawari dengan versi-versi yang semakin canggih kan gitu kan. Nah, jadi itu. Kemudian John Stuart Mill. Setelah kapitalis itu muncul, kemudian menimbulkan kelas-kelas ya, ada pemilik modal, ada buruh gitu ya. Nah, kemudian ada kaum buruh yang memprotes, namanya Robert Owen, bahwa dia punya keinginan kita harus sama ya. Jadi bekerja bersama, kemudian nanti untuk mendapatkan hasil sama gitu, maka muncullah sosialisme. Sosialisme dibawa ke Cina, kemudian jadi komunis, ada yang ke Jerman Timur ya, dibawa oleh Friedrich Engels itu. Nah, di Islam tidak ada di situ. Nah, kemudian terus berkembang neokapitalisme, ada Alfred Marshall, ya, kemudian ada Irving Fisher, ada John Maynard Keynes, ya, tadi saya sebutkan Keynes yang ahli makroekonomi, kemudian Alvin Hasan. Nah, di kita ada Jamaluddin Al-Afghani dari Pakistan. Ya, ada 1 orang. Ya, kemudian pada abad ke-20 di sini semakin banyak. Ada Simon Kuznets, John R. Hicks, ya, kemudian George Galbraith, Lenin, Paul Samuelson, Rostow, Milton Friedman. Nah, di kita sudah muncul ada Muhammad Iqbal, Muhammad Yusuf Qaradawi, Khursyid Ahmad, Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad yang lain barangkali ya. Yang sekarang di Indonesia sudah mulai tumbuh sejak abad ke-20 ya. Ya, meskipun telat tidak mengapa ya.
daripada tidak sama sekali. Nah, ini kronologinya seperti ini. Nah, kemudian saudara-saudaraku, berangkat dari pemikiran Plato, Sokrates, Aristoteles, kita mengenai ekonomi bahwa ekonomi itu berubah seiring dengan perubahan masyarakat dari tradisional ke modern. Nah, dulu kan di pelajaran sejarah manusia itu orang-orang dulu kan nomaden ya, berpindah-pindah karena dia belum bisa menguasai alam. Dia masih dikuasai alam. Jadi dia tetap di situ mencari penghidupan, kalau sudah habis dia pindah tempat gitu kan. Nah, lama-kelamaan kemudian manusia sekarang menguasai alam, kalau perlu diambil semuanya. Nah, kemudian instrumen ekonomi itu adalah produksi bukan uang. Nah, tadi saya katakan ya, uang itu seperti ayam betina yang tidak bertelur, sehingga dalam ekonomi itu tidak perlu adanya bunga. Ya, karena yang diperlukan apa sebetulnya? Ya, uang diputar menjadi modal. Ya. Nah, modal untuk produksi sehingga nanti menyerap ada supply barang dan juga menyerap tenaga kerja. Nah, setelah revolusi industri, mulailah masuknya ahli ilmu eksakta ke dalam disiplin ilmu ekonomi dan kemudian ekonomi diubah dalam bentuk formula-formula itu. Nah, seperti itu ya. Nah, dari sebetulnya kalau kita lihat bahwa sistem ekonomi itu ada ini sebetulnya. Yang tadi ya, ada merkantilis, ada klasik, neoklasik, kemudian ada kapitalis, sosialis, komunis, sistem ekonomi berencana di dunia ketiga, kemudian ada monetary order, kemudian order strukturalis, ada sistem ekonomi campuran. Nah, kalau sekarang post industrial state economy. Ya, ini punya penekanan ya. Misalnya kalau merkantilis itu ada sistem ekonomi kolonial. Jadi milik penjajah dulu. Jadi Belanda, Inggris, Portugis ya datang ke Indonesia itu lebih kepada merhan, jadi dagang. Nah, dia kan asal muasalnya kan dagang rempah-rempah. Tapi akhirnya punya keinginan menguasai kan gitu kan. Kemudian klasik ini sistem ekonomi yang menekankan pada sisi penawaran. Jadi supply side ekonomi. Kemudian masalah upah, masalah harga, masalah tenaga kerja. Kemudian neoklasik, sistem ekonomi yang menekankan pada sisi permintaan, demand side ekonomik, ini berkaitan dengan masalah pendapatan nasional. Jadi yang dibahas ini, kalau ini produksi atau ini biasanya kalau dulu, bapak-bapak kita dulu kalau belajar ekonomi, itu ada namanya ekonomi perusahaan, ya, mikroekonomi. Ya. Nah, kemudian berkembang menjadi mikroekonomi. Kemudian yang neoklasik ini bicara tentang ekonomi agregat, yaitu ekonomi yang dilakukan oleh negara. Ya, maka yang dihitung adalah seberapa besar pendapatan nasional. Ya, karena dari pendapatan nasional itu nanti akan terlihat berapa penerimaan negara. Ya. Nah, kemudian kalau kapitalis ini mengandalkan pada investasi serta pemilikan faktor produksi oleh swasta dan distribusi serta perkembangan kemakmuran. Ya, ini harapannya begitu meskipun akhirnya tidak bisa mewujudkan ya karena hanya memakmurkan orang-orang yang menguasai faktor produksi ini. Nah, siapa dia? Yaitu pemilik modal. Kemudian sosialis mengandalkan pada perataan sosial, harapannya ya, ekonomi ini digunakan bersama sesuai dengan proporsinya. Komunis, sistem ini banyak mengadopsi kebijakan kapitalis. Ya. Jadi komunis itu yang mengadopsi banyak kapitalis. Kemudian di Cina utamanya, di Cina itu sekarang mengembangkan ekonominya ya hybrid.
ada kapitalis, ada sosialis gitu ya, menggabungkan dua itu, dipadukan katanya. Ya jangan-jangan Indonesia juga seperti itu ya. Kemudian sistem ekonomi berencana di dunia ketiga ini pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 60-an sampai 70-an ya. Utama negara-negara sedang berkembang, ya Indonesia akan masuk di situ. Kemudian monetary order, penyelesaian ekonomi berdasarkan pada kebijakan moneter. Jadi ini nanti hanya bermain di tingkat suku bunga gitu. Ya, jumlah uang yang beredar, tingkat bunga gitu. Kemudian order strukturalis, penyelesaian persoalan ekonomi dengan melakukan perubahan kegiatan struktur sektoral. Misalnya sektor apa? Pertanian yang didominankan, misalnya kalau sekarang apa itu? Ekonomi apa kreatif misalnya gitu ya. Atau apalah. Di sektor-sektor kalau di BPS itu kan ada 9 sektor ekonomi ya, yang nanti akan menjadi ukuran pendapatan nasional negara berdasarkan pada sektor-sektor industri yang ada, mulai dari manufaktur, jasa, ya, kemudian pertambangan dan seterusnya. Kemudian sistem ekonomi campur menggunakan kapitalis, sosialis, dan subsistem negara yang bersangkutan. Ada kapitalis, sosialis, dia juga punya sendiri. Ya, jangan-jangan kita di sini ya, pernah lakukan ini, kemudian juga sekarang campuran, kapitalis nggak ketara, sosialis. Kemudian ada ide dulu yang selalu didengung-dengungkan ekonomi Pancasila, yang zaman Pak Harto dulu meminta Prof. Mubiarto untuk merancang itu ya. Ya, waktu saya membaca ada masih punya buku beliau itu, ya ada penerjemahan terkait dengan Pancasila, sila pertama kaitannya dengan ekonomi, kemudian juga ada ayat-ayat yang masuk di situ gitu. Cuma sayangnya di situ instrumen ekonominya ya seperti kapitalis, sosialis ini semuanya kan menggunakan bunga, termasuk juga yang digagas itu masih menggunakan bunga ya. Kemudian post industrial state economy. Keberhasilan ekonomi dengan tidak saja diukur dari indikator ekonomi, namun perlu indikator non-ekonomi. Jadi mungkin indikator ya, hal-hal yang bersifat kualitatif itu bisa diukur di situ. Nah, itu adalah berbagai macam ya. Namun ya, yang mendominasi dalam perjalanan kehidupan di dunia ini ada dua sistem ekonomi dunia. Dan kemudian pada abad ke-20 muncul kembali sistem ekonomi Islam. Ya. Nah, dari sekian banyak sistem ekonomi yang pernah ada ini adalah kapitalis, sosialis. Ya, kemudian pada abad ini muncul ekonomi Islam. Nah, perbedaannya apa? Nah, sistem ekonomi kapitalis, jadi kapitalisme, kemudian alirannya jadi kapitalisme ya, adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Jadi ini setiap orang diharapkan bisa. Bagusnya itu mendorong orang mau kerja keras ya. Nah, dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran, keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Jadi artinya peran pemerintah di sini sedikit karena swasta yang dominan nantinya begitu. Ya. Nah, dalam perekonomian kapitalis, setiap warga dapat mengukur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dia mau kerja keras ya dapat, kalau enggak ya sudah. Kemudian semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Yang ini kemudian ada penerjemahan prinsip ekonomi yang keliru itu kan. Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk dapat hasil sebesar-besarnya. Ya, katanya begitu. Padahal sesungguhnya tidak begitu prinsipnya itu. Prinsip ekonomi yang benar itu pengorbanan minimum untuk dapat hasil tertentu dan pengorbanan tertentu untuk dapat hasil optimum gitu ya. Itu yang betul begitu ya.
Nah, kemudian semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara ya. Nah, itu adalah gambaran sistem ekonomi kapitalis. Kemudian prinsip dasarnya adalah private property, hak milik swasta diakui penuh. Kemudian ada namanya invisible hand, ya kata Adam Smith dulu itu, biarkan pasar berjalan seiring dengan mekanismenya, nanti kan dia akan membuat harga sendiri. Jadi pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur dalam mekanisme pasar. Ya, meskipun akhirnya juga tidak kejadian itu tidak bisa terjadi. Ya ini juga pernah Rasul saat datang ke Madinah dalam situasi krisis, kemudian beliau diminta untuk mematok harga gitu ya. Ya, tetapi beliau kan tidak mau. Ya, kapasitasnya sebagai kepala negara, beliau tidak mau karena masalah mahal murah, kemudian banyak tidaknya barang di pasar itu adalah ada campur tangan Allah. Ya, kalau dalam bahasanya Adam Smith itu the invisible hand. Jadi ada tangan tak terlihat yang ikut menentukan geliat ekonomi tadi. Geliat murah dan mahalnya harga gitu kan. Meskipun nanti di dalam tulisannya Ibnu Taimiyah itu pemerintah bisa ikut menentukan harga atau misalnya mematok harga ya dengan catatan mengembalikan pada harga yang dulu saat murah itu. Ya, gitu. Kemudian ada laissez-faire. Jadi di sini tidak ada peran pemerintah, maka dia dibebaskan. Sehingga laissez-faire itu yang mengatakan, maaf itu bahasanya agak kasar ini. Jadi kalau asu gede itu menang kerai. Maknanya apa itu? Jadi orang yang memiliki modal yang besar itu pasti dia akan menguasai gitu ya. Dalam bahasa Jawanya itu asu gede menang kerai. Jadi gonggongannya itu keras itu. Nah, gitu. Nah, kalau yang kecil itu kirek-kikek itu. Nah, itu begini. Kemudian ada free market competition, jadi persaingan pasar bebas. Ya, mereka yang punya modal bisa menguasai pasar. Ya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah, ciri-cirinya adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, kemudian perekonomian diatur oleh mekanisme pasar, kemudian manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri ya. Kemudian paham individualisme didasarkan pada materialisme. Yang ini sebetulnya adalah warisan zaman Yunani kuno yang disebut dengan hedonis. Ya, jadi ya dia mungkin dekat dengan pemikir-pemikir Yunani kuno, ya begitu. Ini kapitalis. Kemudian yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, sosialis ini adalah satu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Nah, pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, liquid natural gas ya, LNG, dan hal-hal ya kalau di kita seperti pasal 33 itu. Ya, termasuk kalau di kita itu fakir miskin aja dipelihara ya. Ya meskipun nggak betul tuh kalau dipelihara kan semakin banyak kan. Karena dipelihara. Harusnya itu besok diganti aja tuh di amandemen ya. Fakir miskin dan orang terlantar dibasmi oleh negara. Harusnya begitu. Itu yang kayak di Jakarta bikin rame itu. Gelandangan. Terus jadi pegawai karyawan BUMN kan enak, ngapain kuliah tinggi-tinggi. Jadi gelandangan aja bisa jadi
karyawan BUMN. Lucu banget ya. Kemudian sistem ekonomi sosial adalah satu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan memperoleh satu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Ya, ini ada kalau yang dulu itu sosialis utopis ya, jadi cita-cita. Apakah betul atau tidak? Ya meskipun bisa bertahan di Uni Soviet ya, tapi kan hancur setelah Gorbachev menerapkan politik glasnost ya dan perestroika itu hancur, sekarang terpecah belah dan ternyata di negara-negara bagian Soviet dulu banyak yang Muslim misalnya kan di Azerbaijan, di sekarang apalagi sekarang katanya di Moskow saja ada masjid besar yang seperti surga karena buah-buahan tinggal ngambil di halaman gitu ya, bagus sekali. Ya, sekarang presidennya juga sering ikut. Kalau yang di Moskow itu yang meresmikan itu Erdogan ya, diminta sama Vladimir Putin untuk meresmikan masjid besar itu. Kemudian sistem sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan pada kemakmuran bersama. Nah, ini cita-citanya begitu. Jadi kalau orang semuanya itu, ya kalau semuanya makmur ya jadi makmur. Jadi di sana nanti tidak ada orang miskin, harapannya begitu ya. Ya ini kalau begini itu nanti menyalahi sunatullah. Karena sunatullah di dunia itu kan ada miskin, ada kaya gitu kan. Ya tinggal yang jaraknya aja, gap aja sebetulnya yang harus ditipiskan. Jangan sampai terlalu tinggi gapnya. Karena kalau di dunia pasti ada yang kaya, ada yang miskin ya. Kalau nggak ada yang miskin, nanti siapa yang beli gitu. Siapa yang mau kerja di barang-barang yang kotor gitu. Kan itu kan sudah ada kaplingannya, meskipun orang-orang yang kerja di tempat yang kotor ya itu kadang lebih besar pendapatannya. Nah, seperti pemulung itu kan kelihatannya modalnya cuma tenaga jalan kan, sama bagor sama untuk ngambil barang bekas itu ya, dijual 1 kilo sekian gitu kan. Maka dulu pernah ada kepala sekolah yang habis jam sekolah dia jadi pemulung ya. Ya, pernah kan terjadi ya berita itu. Nah, sebagai konsekuensinya penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial ya. Nah, kemudian prinsip dasar dan ciri-cirinya. Nah, prinsip dasarnya pemilikan harta oleh negara, kesamaan ekonomi dan disiplin politik. Nah, dia patuh pada ketentuan negara. Cirinya lebih mengutamakan kebersamaan, kolektivisme. Kemudian pemerintah berperan sangat kuat. Nah, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Jadi bagaimana nanti pola produksi itu dilakukan, nah, kemudian itu nanti akan menentukan manusia ini mau masuk di dalam sisi yang mana. Apakah tentu saja nanti dia akan berpartisipasi semuanya ya. Jadi seluruh harapannya kegiatan produksi diikuti oleh semua warga masyarakat di situ karena dia harus bersama. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Saya ambilkan dari bukunya Prof. Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam, Teori dan Praktek itu ya. Beliau mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian sistem ekonomi Islam yang kemarin sudah kita bahas itu adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimbolkan dari Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Nah, prinsipnya adalah ada
berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Jadi kita dititipi ya, sehingga tidak boleh menghabiskan. Kemudian Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas tertentu. Nah, buktinya apa? Di dalam hartamu ada hak orang lain misalnya. Jadi pengeluaran zakat ya, ada sedekah, ada infak, bahkan wakaf jika perlu ya. Kemudian kekuatan pergerakan utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Jadi mudharabah. Di qirot atau mudharabah itu sama ya. Kalau qirot itu dipraktekkan di Irak enggak salah ya. Mudharabah itu di Hejaz. Hejaz itu ya daerah Arab Saudi itu. Daerah ya Arab Saudi dan kemudian Emirat ya. Itu menggunakan mudharabah. Kemudian ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Dalam surat Al-Hasr dikatakan ya, janganlah harta itu hanya berputar pada sebagian kecil golongan. Kemudian ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti ya. Kemudian zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas, nisab maupun haul ya. Kemudian Islam melarang riba dalam segala bentuk, ya ini sebagian dari prinsip lah. Nah ciri-cirinya nanti ada akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Kemudian ada syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Kemudian ada akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Nah, ini cirinya. Nah, kalau kita ringkas, perbedaan itu bisa kita lihat dari konsep, kemudian ada sistem ya. Nah, konsep sumber hukum, kalau kapitalis itu sumber kekayaan sangat langka. Jadi hukumnya itu didasarkan pada kelangkaan sumber daya ya. Jadi kenapa langka? Ya karena ada mekanisme distribusi, ya karena distribusi tidak bagus. Jadi orang berpikir ekonomi itu karena ada scarcity yang selalu didengungkan itu kan want dengan want tak terbatas ya, keinginan tak terbatas, kemudian sumber daya itu terbatas gitu ya. Ya namanya keinginan, ya meskipun kalau di dalam Islam nanti bisa disanggah oleh mazhab Bakir Sadr, bahwa keinginan pun juga akan berakhir kalau orang sudah mati. Kan. Nah, orang mati pun nggak punya keinginan. Tapi sebetulnya kalau dalam cerita-cerita, ya cuma keinginan doa dari ahli waris. Ini. Kemudian sosialis sumber kekayaan sangat langka, sama sebetulnya. Nah kalau dalam Islam sumber kekayaan alam semesta itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya itu adalah semuanya untuk manusia, gitu kan. Jadi untuk manusia untuk dikelola, dimakmurkan. Kemudian kepemilikan harta. Setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Kemudian kalau sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja buruh. Jadi tenaga buruh itu disuruh kerja sekuat-kuatnya. Kemudian dalam Islam sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kemudian tujuan gaya hidup perorangan di sini adalah kepuasan pribadi yang diukur dari banyaknya materi. Kalau di sosialis itu kesetaraan penghasilan antar kaum buruh, ya. Kemudian kalau dalam Islam untuk mencapai kemakmuran atau sukses di dunia akhirat. Ya, wa batagi fima taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Instrumen ekonomi kalau kapitalis itu bunga, sosialis juga bunga. Nah, kalau dalam Islam nanti tergantung dari akad ya. Kalau akadnya itu bagi hasil syirkah, maka instrumennya bagi hasil. Kalau akadnya itu tijaroh, jual beli, perdagangan, maka instrumennya margin. Kalau akadnya sewa,
Ya, sewa itu atau ijarah itu pakai ujroh ya, atau pendapatan sewa. Nah, kalau di sosialis maupun kapitalis, apapun akadnya kan cuma satu di sana, dan ya seperti apa itu, teh botol sosro itu kalau nggak salah. Apapun makanannya, ya minumannya teh botol sosro gitu. Nah, di sini di dalam konven itu, di kapitalis maupun sosialis, Anda mau nabung, ya instrumennya bunga, Anda mau kredit, entah investasi, produksi, atau konsumtif, itu instrumennya juga bunga. Tapi kalau di Islam nanti berbeda sesuai dengan akad yang digunakan ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Saya kira itu pengantar untuk bisa kita diskusikan barangkali. Masih ada waktu kira-kira 9 menit ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan. Demikian Mas Evan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang Antum sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan kita, sakofah kita berkaitan dengan ekonomi Islam. Dipersilakan kepada para peserta, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom chat di chat, atau mungkin yang sedang ada di YouTube juga bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat YouTube seperti itu. Sembari menunggu pertanyaan Ustaz, ya. Mungkin saya sendiri yang bertanya. Ya, boleh. Tadi disampaikan berkaitan dengan ekonomi komunis yang memang yang dominan adalah sosialis, tapi tadi disebutkan juga sistem ekonomi komunis yang malah banyak mengadopsi kebijakan sistem kapitalis. Nah, ini yang dimaksudkan seperti apa? Apakah sebenarnya mereka ini kapitalis atau bagaimana? Iya, ya kalau yang saya jawab ya. Jadi kalau yang sekarang itu komunis komunis ini kan lebih banyak dipakai oleh Cina ya. Kalau Soviet itu kan sosialis. Ya. Nah, Cina itu kalau kita lihat perilakunya itu kan dia kapitalis banget kan. Ya, jadi kapitalis meskipun dia juga ya dalam komunitasnya itu, maaf ya kalau Anda lihat dalam realitas di sekitar kita, ada seorang Cina yang tinggal di tengah kota, jualannya cuma apa gitu ya, kok dia masih hidup itu gimana? Itu ternyata dalam tradisinya itu, pada saat itu kan ada komunitas yang nanti dia bisa membantu teman-temannya yang memang kekurangan gitu. Nah, sehingga itu kan seperti sosialis. Jadi memang komunis itu mengadopsi dua sistem yang berlaku. Kalau istilahnya itu sebetulnya hybrid kalau bahasanya sekarang. Dan itu kita lihat nyata di dalam kehidupan kita, utamanya di sekitar kita gitu. Demikian juga kan gini. Kenapa produk-produk Cina itu menguasai dunia? Ya, dia didorong untuk kerja keras. Tapi negara kemudian mengumpulkan, kayak negara itu seperti pengepul yang kemudian dia bisa menjual ke luar negeri gitu. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa kok harganya bisa murah gitu? Itu apakah tenaga kerja di Cina itu murah? Enggak, tetap mahal. Tapi karena dia produksinya massal, nah, sehingga kan jumlah produk yang banyak itu mengakibatkan biaya produksinya bisa lebih murah kan gitu kan. Nah, sehingga ini kalau kita cermati ya dua sistem yang ada di dunia yang besar tadi diadopsi dia dalam rangka untuk menguasai perekonomian dunia. Dan sampai sekarang kelihatannya negara yang masih dalam tanda petik kuat ekonominya dan devisanya paling tinggi itu ya Cina masih. Ya meskipun selalu diimbangi dengan banyaknya jumlah penduduk yang akhirnya dia pusing mau dilarikan kemana kan.
Yang aman ya ke Indonesia lah kira-kira gitu. Nah, tapi ini yang kemarin saya baca ya, ternyata Persatuan Negara Emirat, jadi ada Bahrain, ada Dubai itu ya, itu ternyata meluncurkan apa namanya pesawat ke Mars. Dari Jepang itu ternyata. Jadi pesawatnya itu dibikin di Jepang, jadi kerjasama dengan Jepang, dan itu meluncur sampai ke Mars. Karena di sana dia akan hidup di Mars. Jadi meneliti kemungkinan tanda-tanda kehidupan di Mars. Nanti kalau ada dia akan hidup di sana. Wah, luar biasa itu. Kalau bisa itu ya. Ya cuma perjalanan ke sana nanti berapa lama ya. Ya. Kira begitu Mas ya. Oke. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Monggo mungkin peserta ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Insya Allah dengan mempelajari berkaitan dengan pembeda dengan ekonomi lain, kita jadi lebih peka berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita ya, khususnya berkaitan dengan ekonomi itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz perjalanan panjang ekonomi, kemudian juga yang dominan saat ini dan juga pembeda-pembedanya dengan sistem ekonomi yang ada. Mohon maaf tadi kolom chat terdisable ya, jadi belum bisa bertanya. Namun sekarang sudah bisa dibuka. Monggo jika ada yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat, sudah kami buka. Bisa mengirimkan di kolom chat seperti itu. Baik, sudah ada satu pertanyaan Ustaz. Oh iya. Saya bacakan dari saudari Haruki Wijayanti. Mohon izin Ustaz, prasyarat apa yang diperlukan supaya ekonomi Islam bisa dilaksanakan di Indonesia? Ya, prasyaratnya itu ada dua gitu ya. Ada dua. Satu masalah aturan ya. Aturan. Yang kedua adalah dari masyarakat kemauan untuk menerapkan. Karena misalnya kita sekarang kan sudah punya aturan misalnya perundang-undangan, perbankan, syariah sudah ada, sudah difasilitasi kelembagaan. Tapi dari tahun 94 sampai sekarang baru 10%. Artinya berapa itu? Jumlah penduduk kita taruhlah 200 berapa? 259 juta. Ya, ikuti lagunya Bang Haji Romai Rama aja ya. 235 atau berapa itu kan. Dikalikan 10% kan berarti berapa itu? 23 ya Mas ya. Sekitar 23 juta. Ya, jadi kalau 10%-nya itu sekitar itu. Berarti kan masih sedikit sekali. Padahal kita kan seringkali kalau dengar seminar bahwa jumlah penduduk Muslim Indonesia itu terbesar di dunia, itu kan potensi gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak bisa begitu. Nah jadi secara struktural sudah ada, kemudian tinggal sebetulnya kemauan. Nah yang ketiga mungkin masyarakat kita ini tidak mau segera berpindah itu mungkin juga ada kebimbangan sendiri ya, kebimbangan yang menyebabkan dia ragu atau ini perlu diriset juga itu sebetulnya ya. Atau mungkin ya bukan bimbang tetapi ingin mendapatkan hasil yang jelas. Karena kalau di Islam ini kan pada saat kita melakukan transaksi misalnya menabung di bank syariah, nanti saya dapat hasil berapa? Wah, kita belum bisa menceritakan itu gitu kan. Nah, kalau mau sebetulnya ya, kalau mau. Cuma ini harus ada komitmen masyarakat Islam Indonesia. Satu aja mengubah, jadi mengamandemen Undang-Undang Dasar pasal 33. Apa itu?
perekonomian disusun atas asas kekeluargaan, koma ya, jangan titik, dan dijalankan tanpa bunga. Udah, itu aja. Tidak usah pakai syariah-syariah. Jadi kalau dijalankan tanpa bunga, artinya seluruh instrumen bunga dalam perekonomian itu hilang kan gitu kan. Nah kalau hilang ya sudah diganti dengan itu. Karena ini undang-undang, maka mau tidak mau. Seperti nanti kalau ada undang-undang misalnya presiden bisa 3 kali periode, itu kan jalan kan. Misalnya apalagi undang-undang ini undang-undang ormas, ormas ini dibubarkan, bubar kan gitu kan. Ya seperti gini. Kalau nggak salah saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha itu ya. Ribuan ulama berdemo tentang satu kemaksiatan itu tidak efektif dibanding dengan tanda tangan seorang pejabat kan. Dulu kasusnya Alexis ya. Alexis di Jakarta saat Anies jadi gubernur, tiba-tiba tutup gara-gara hanya berapa detik tanda tangan. Nah, gitu kan. Jadi kalau mau memang ingin diterapkan di Indonesia, orang Islam bersatu, kemudian mengubah atau mengamandemen. Kalau menggunakan syariah nampaknya ada sing alergi ya. Tapi kalau menggunakan istilah tanpa bunga, sudah nanti yang pakai bunga hilang. Di kita ini sudah punya Mas. Ada namanya apa itu? Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang jadi ketua siapa? Presiden. Ketua pelaksana wakil presiden, sekretarisnya menteri keuangan. Apa kurang apa ini? Tapi kok enggak juga kan gitu kan. Nah, artinya itu hanya untuk label ya dalam bahasanya orang jengkel itu ngelabui, ngibulin orang Islam lagi. Kira begitu. Kalau bahasa saya begitu ya. Saya kira begitu Mbak Haruki ya. Jadi ya tinggal antum lah nanti ke depan kalau masuk di dalam dunia politik. Siapa tahu nanti adanya persatuan umat Islam yang bisa mengubah tatanan dunia Indonesia, kemudian ajaran Islam jalan gitu kan. Sekarang kita berada pada posisi mayoritas tapi kalah dengan minoritas kan gitu kan. Ini yang jadi sedih kan. Nah, ya kita hanya dihibur, difasilitasi, ada namanya Bank Syariah. Ya, nampaknya orang Islam kalau sudah dikasih begitu kan selesai gitu kan. Itu ada pertanyaan lagi, Mas? Ya, dari saudara Rizali SW, saya baca Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan berarti tidak pro ekonomi syariah. Tapi seandainya sistem ekonomi Islam diterapkan dan bunga bank ditiadakan, dari mana bank akan membiayai kebutuhan termasuk untuk menggaji pegawai? Oke. Ini akan jelas nanti kalau kita bicara tentang kelembagaan ya. Nanti ada mekanisme. Seringkali ditanyakan, dulu awal-awal saya mengenalkan ekonomi syariah itu begini, kalau bank syariah itu tidak pakai bunga, gaji pegawainya pakai apa gitu kan. Ya saya jawab, gaji pegawainya pakai duit. Kan ada namanya bagi hasil loh Mas. Ya Mas Rizali ya. Jadi ada bagi hasil, ada margin. Nah itu nanti coba atau kalau boleh saya coba tayangkan sejenak sebentar. Terlihat saya? Belum, Ustaz. Slide saya terlihat, Mas? Belum di. Sudah terlihat belum? Belum ya. Sebentar.
Oh, ini belum tak share. Bentar. Nah ini ya. Jadi kalau mekanismenya bank itu kan begini. Ini bank secara keseluruhan ya. Menyimpan dana dari masyarakat, dana masuk kemudian dilempar. Nah kalau konven, nggak mau jalan. Ini konven, dana masuk, kemudian nanti dikasih bunga ya. Kemudian dia ngelempar juga netapkan bunga. Nah kalau di syariah, mana yang nanti dipakai untuk gaji? Ya di sini. Ini dana masuk, dilempar, dana masuk ke bank, dilempar untuk pembiayaan. Nanti ada bagi hasil, ini akan ada bagi hasil ke sini. Ini ada jual beli, nanti ada profit margin ke sini. Ada ijaroh, ada sewa, nanti ada pendapatan ke sini. Jadi di sini ada 3 komponen pendapatan, yaitu bagi hasil, margin, dan ujroh. Nah nanti dari masyarakat ke bank itu kan ada nisbah. Misalnya masyarakat dapat 40%, bank atau masyarakat pengguna dapat 60%, banknya dapat 40%. Jadi 40%. Kemudian nanti di sini dapatnya misalnya 45. 45 dari apa? Misalnya dari sini dapatnya 100 juta. Tadi kan 60% ke sini berarti 60 juta masuk sini. Kemudian yang 40 juta masuk ke bank, ya kan? Kemudian nasabah si pemilik dana berarti dapatnya 45%. Berarti 45% dari 40 juta. Berarti banknya dapat sisanya tadi kan. Nah, sisa itu yang digunakan nanti untuk sebagian menggaji pegawai. Jadi gaji pegawai itu didapatkan dari pendapatan operasional bank. Sehingga nanti di sini ada komposisi nisbah antara bank dengan pemilik dana itu kalau di total harus 100%. Kemudian antara bank dengan pengguna dana juga kalau di total 100%. Sehingga meskipun nanti di sini dapat 70%, kemudian di banknya 30%, kok di sini dapat 50%, itu tidak terjadi negatif. Kenapa kok tidak negatif? Karena ada nominal dana yang dibagikan sesuai dengan porsi nisbahnya tadi. Jadi seperti itu Mas, siapa tadi? Rizali. Begitu ya, jadi sebentar, saya kembali. Nah ini jadi Mas Rizali ya, jadi tidak usah takut kalau kita kerja di bank syariah tetap dapat gaji ya, kira-kira gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Lelin. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan masuk lagi dari Lelin. Izin bertanya Ustadz, dengan sistem ekonomi yang ada sekarang, apa yang dapat dilakukan kita sebagai rakyat untuk memperbaikinya atau menuju ekonomi yang sesuai syariah? Ya, kalau ekonomi sesuai syariah, ya ekonomi syariah. Ya, saya kira kalau yang paling bisa diterima dalam konteks orang Islam kalau memahami benar ya, yang ngitungnya dalam rangka satu menerapkan ajaran Islam, yang kedua juga menumbuhkan mekanisme ekonomi secara keseluruhan dalam pengertian sektor real dan sektor keuangan berjalan bagus ya. Kemudian harapannya nanti bisa menggerakkan juga distribusi yang merata itu di ekonomi Islam. Ya, seperti yang kemarin kan ada 3 pilar itu kan. Perintah zakat itu sebenarnya kan mendorong distribusi kekayaan. Kemudian larangan riba itu mendorong investasi ya. Kemudian larangan produksi itu kan mendorong kita, larangan judi itu kan mendorong kita untuk kerja keras, untuk produksi kan. Nah, sehingga, kalau di kapitalis misalnya, iya kita didorong untuk kerja keras, tapi distribusinya, itu belum tentu. Karena kenapa misalnya tenaga kerja itu dianggap sebagai faktor produksi? Nah itu ternyata
faktor tenaga kerja itu adalah yang bisa mengganggu pendapatan pemilik modal. Karena semakin tinggi gaji tenaga kerja, maka semakin kecil laba yang didapat oleh pemilik modal, kan begitu kan? Karena itu termasuk biaya gitu. Nah, kalau di dalam Islam sebetulnya tenaga kerja itu bisa dilakukan dengan mekanisme syirkah. Jadi bisa bagi hasil sebetulnya. Nah, jadi hanya ada orang kerja, nanti mekanismenya bagi hasil. Kalau ada pembayaran dari pengorder, misalnya si pemilik proyek berapa, yang bekerja berapa persen. Itu saya pernah ini ya. Dia itu Cina, tapi dia punya usaha pemasangan dan bersih-bersih AC. Dia punya karyawan 3. Itu dia mekanismenya bagi hasil. Jadi misalnya bersih-bersih AC 60.000 itu ya. Nanti yang 20.000 untuk dia si pemilik itu, kemudian yang 30.000 untuk tenaga kerjanya tadi 10 gitu kan. Nah, karena mereka bertiga bekerja sama untuk menyelesaikan satu proyek. Nah, seperti itu. Nah, saya tanya kenapa kok jenengan menggunakan pola ini? Ya lebih enak begini Pak Muhammad. Dia juga merasa saya wongke dan saya juga merasa aman karena dia merasa bagian dari saya gitu kan. Nah, ini bagus. Nah, kalau nggak salah juga ada sebagian rumah makan Padang itu yang menggunakan pola bagi hasil ya. Nah, nampaknya orang kita yang belum ada itu. Nah, saya kira lebih bagus daripada hanya model bonus gitu lah. Karena kalau bagi hasil itu ternyata dalam kerangka teorinya itu bisa mengefisienkan biaya dan tidak terjadi pemborosan. Karena harapannya kan ingin mendapatkan hasil yang besar sehingga biaya ditekan gitu loh. Kalau hasilnya gede kan nanti bagian masing-masing kan jadi besar kan gitu kan. Nah, saya selalu nyarankan idealnya bank syariah itu gaji pegawainya pakai bagi hasil. Wah, kalau itu bisa terjadi itu betul-betul syariah gitu. Nah, saya kira begitu Mas ya. Baik, Ustaz. Ya. Mungkin demikian Ustaz, Ya, boleh. kajian pada malam hari ini. Ya. Jazakumullah khairan atas apa yang antum sampaikan. Semoga bisa segera kita amalkan ya, sedikit demi sedikit menuju ekonomi Islam seperti itu. Amin. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ke depan, di pekan depan hari Senin malam, malam Selasa. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni ihtimamikum. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.